dalam hati kami Tuhan. Mengubahkan kami Tuhan, memperbarui kami Tuhan. Teruslah membuat kami menjadi makin kuat dalam Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada situasi apapun di sekeliling kami yang akan menghambat pertumbuhan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan kerinduan untuk meninggikan Engkau saja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan. Mempersiapkan hati kami Tuhan untuk siap ditaburi Tuhan, untuk siap belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami datang dalam ibadah ini, waktu kami mengikuti ibadah ini lewat live streaming Tuhan, kami selesai tidak seperti sebelumnya Tuhan, tapi mengalami perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan dari Engkau akan memampukan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan percaya berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini saya bisa kembali berdiri tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kepercayaan, dan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang tetap memperhatikan gitu ya. Jadi harapannya nanti kita bisa belajar bersama, memperhatikan apa yang disampaikan di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang bertumbuh terus. Kalau dilihat dari tulisan bertumbuhnya itu mirip dengan maju terus gitu ya, maju terus pantang menyerah, bertumbuh terus pantang menyerah gitu. Karena saya merasa bahwa bertumbuh ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh, nggak bisa kita hanya diam di tempat dan mengharapkan segala sesuatu akan terjadi begitu saja. Tapi kita harus terus bertumbuh. Makanya saya sendiri kalau berdiskusi dengan teman-teman ataupun teman-teman di kantor, saya selalu bilang, ayo kita terus bertumbuh gitu. Jadi kalau kita sudah berhasil ke sini, ayo lakukan lagi hal yang lain supaya kita akan terus bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Kenapa kita harus bertumbuh? Nah, itu nanti kita juga akan bicarakan, dan beberapa tips-tips untuk kita bisa bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Karena Tuhan sudah memberikan kita potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam tubuh kita, tapi dalam kompleksitas yang ada di dalamnya, sampai cara kita berpikir. Bahkan Tuhan memberikan putra tunggalnya, dan Tuhan mau kita bertumbuh. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa pertumbuhan ini tidak hanya bicara soal pertumbuhan fisik ataupun jasmani kita, tapi juga Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Sebentar, saya lupa ternyata pointernya. Oke. Di 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, di situ saya tebalkan tulisan bertumbuhlah. Di waktu kita lihat bertumbuhlah ini merupakan satu aktivitas proses yang harus terjadi. Jadi di waktu kita misalnya contoh kita menanam sebuah pohon gitu ya. Waktu kita tanam pohonnya, dia harus kita siram gitu ya, dan setelah itu nanti dia akan bertumbuh menjadi besar, menghasilkan buah yang kita harapkan. Saya jadi ingat kalau saya ke kebun dulu dengan papa saya, biasanya waktu saya masih SMP,
kami ke kebun untuk lihat cengkeh gitu ya. Nah waktu lihat cengkeh-cengkeh yang ada itu masih kecil pohonnya, tapi papa saya bersihkan setiap dahan-dahan yang tidak berfungsi gitu. Bahkan ada cengkeh yang lain yang sudah besar dibersihkan, dikeluarkan ulatnya dari dalam gitu. Jadi bertumbuh itu adalah proses, ada proses di mana kita harus merawat. Sehingga kalau kita bilang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus melakukan pertumbuhan ini dengan sengaja. Jadi beda mungkin kalau ada tanaman tertentu gitu nggak dirawat tapi kok bisa tumbuh gitu ya. Tapi dalam kondisi ini waktu kita dibilang bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan, ini berbicara soal lakukan itu dengan sengaja. Bertumbuhlah dengan sengaja. Jangan biarkan lingkungan yang membuat kita bertumbuh gitu. Karena ini ya saya ikut, saya akhirnya harus melakukan ini. Karena ini saya harus melakukan ini. Kita harus bertumbuh dengan sengaja. Nah, semua orang pasti mengalami pertumbuhan. Jadi kita tahu kita dari kecil ataupun pertama kali masih dalam kandungan, setiap manusia mengalami pertumbuhan gitu ya. Setiap organ-organnya terbentuk sehingga waktu itu lahir. Waktu lahir seorang anak atau bayi nggak bisa bertumbuh kalau nggak dikasih ASI gitu ya, dan tidak bisa bertumbuh kalau tidak dikasih makanan. Nah, dalam proses pertumbuhan ini bertumbuh dari bayi menjadi anak, menjadi remaja, jadi dewasa, jadi lansia gitu. Ini adalah proses pertumbuhan yang dialami semua orang. Bahkan bertumbuh secara fisik ini juga bertumbuh mentalitas kita. Mentalitas kita juga ikut bertumbuh. Nah, kalau di sini saya coba gambarkan secara grafik gitu ya. Jadi kalau kita lihat grafik yang biru, itu misalnya pertumbuhan fisik kita. Dari awal kita bertumbuh gitu sekitar belasan, itu pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Secara fisik kita bertumbuh sangat cepat sehingga sekitar sampai umur 20-an pertumbuhannya stagnan dan akhirnya stabil seperti itu, dan pada waktu tertentu akan mulai mundur. Makanya saya sering baca tentang perkembangan atlet-atlet di Indonesia, baik itu bulu tangkis atau sepak bola gitu ya. Itu ada waktu-waktu tertentu di mana pertumbuhan mereka itu performa mereka yang maksimal, kinerja maksimal sampai umur 30, setelah 30 mulai turun. Nah, terjadi pertumbuhan secara fisik. Tapi selain pertumbuhan fisik terjadi juga pertumbuhan mental. Jadi mental ini bertumbuh karena kita belajar, kita diajari oleh orang tua. Oh, kamu harus begini, kamu harus belajar supaya bisa lakukan ini. Kamu harus melakukan ini berkali-kali supaya kamu menjadi makin ahli. Ada proses yang diajari oleh orang tua, ada proses yang diajari oleh lingkungan. Dan juga kita melewati proses pendidikan yang formal. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, dalam bekerja kita mengalami pertumbuhan mental dari proses-proses yang kita lalui gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 52, itu dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara mental, makin penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, dan juga pertumbuhan secara rohani, makin dikasihi Tuhan dan makin dikasihi secara sosial, makin dikasihi oleh sesama. Manusia mengalami pertumbuhan fisik, mental, dan aspek-aspek yang lain. Bahkan mungkin kalau kita lihat pertumbuhan yang lain misalnya, kita seperti tadi dibilang makin dikasihi oleh manusia. Karena perilaku kita makin dikasihi oleh orang lain. Gitu. Karena misalnya kerja kita, aktivitas yang kita lakukan, kita juga mengalami pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat yang lagi ramai sekarang itu menjelang pemilu 2024 gitu ya, banyak para politisi yang mulai berusaha untuk menumbuhkan faktor dari politik, mulai dikenal sama orang, mulai bagus, sehingga pada puncaknya waktu pemilihan orang-orang akan memilih apa yang mereka usulkan, calon yang mereka usulkan. Nah, ini bicara soal pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada proses yang harus dilalui. Pertumbuhan manusia secara fisik dan mental ada waktunya kita akan berhenti di waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, selain pertumbuhan fisik dan mental, kita juga ada pertumbuhan secara rohani. Nah, ini saya
Coba kasih gambar yang warna hijau gitu ya, pertumbuhan rohani. Seperti di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui sehari ke sehari. Jadi kita bisa saja menurun faktor jasmani kita, fisik, mental kita, ataupun mungkin pandangan lingkungan terhadap kita juga bisa menurun. Tapi ada satu hal yang tidak boleh menurun, yaitu pertumbuhan rohani kita. Di waktu kita dipanggil oleh Tuhan, saya sendiri, saya rindu, saya berada dalam puncak kerohanian saya. Saya berada dalam puncak di mana di waktu saya dipanggil oleh Tuhan, walaupun mungkin bisa saja nggak sempat bilang, God I'm ready gitu ya, karena dipanggil oleh Tuhan bisa beda-beda semuanya gitu ya. Tapi kita harus mempunyai keinginan di waktu kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah pertumbuhan rohani terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan rohani ini, satu hal yang memang tidak mudah gitu ya. Kadang kalau misalnya orang melihat bahwa wah, dia melakukan kesalahan sehingga dia masuk penjara gitu, ataupun kena masalah tertentu gitu. Nah, itu mungkin orang berpikir bahwa pertumbuhan rohaninya tidak bagus gitu. Tapi pertumbuhan rohani itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita tahu cerita tentang Yusuf ya. Yusuf itu setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, masuk penjara. Tapi pada akhirnya Yusuf mengatakan bahwa Tuhan melakukan semua ini, mengizinkan ini semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kita bisa lihat pertumbuhan rohani yang luar biasa dari Yusuf. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan rohani, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita atau kondisi fisik kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit, tapi ada yang sakit, bukan ada yang memberikan saksian ke saya waktu kami mengunjungi ibu itu. Kami mau mendoakan, tapi malah kami yang didoakan, gitu ya. Jadi terbalik. Nah, kita melihat suatu pertumbuhan rohani yang luar biasa yang tidak dipengaruhi oleh faktor fisik, dan mungkin juga tidak dipengaruhi oleh faktor mentalnya. Mungkin pemikirannya sudah menurun, gitu, sudah melupa. Kamu namanya siapa tadi, gitu ya? Kita baru perkenalan sudah lupa, gitu ya. Tapi setiap kata-kata, tingkah laku yang dilakukan itu menunjukkan kerohanian yang luar biasa. Dan saya rindu kita semua berada dalam kondisi itu, di mana di waktu kita hidup, pertumbuhan rohani kita terus bertumbuh. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, karena saya menganggap ini merupakan satu hal yang sangat penting, bertumbuh secara rohani, saya rindu untuk bicara dan menyampaikan beberapa tips. Tips-tips ini sebenarnya dari pengalaman saya atau dari pelajaran yang saya dapat, dan juga bisa juga diperkaya oleh pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara. Karena pertumbuhan kita dalam Tuhan itu kita mengalami pertumbuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Kita mempunyai pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan Fadli pasti bagus, ikuti apa yang dia lakukan. Belum tentu. Karena kita memiliki kondisi yang berbeda-beda, bahkan kita memiliki pertandingan rohani yang berbeda-beda. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa diperkaya oleh pengetahuan yang Bapak Ibu ketahui. Nah, kenapa pertumbuhan ini sangat penting? Karena dalam kehidupan saya merasakan bahwa kadang saya sendiri tidak melakukan hal yang dewasa secara rohani. Kadang saya ditegur sama anak saya, papa nggak boleh gitu. Oh iya, papa minta maaf gitu ya. Dan kadang pun saya harus menegur orang tua saya, ngasih tahu, ma, pak, kan nggak boleh kayak gini gitu ya. Nah, di waktu kita mau bertumbuh, kita juga harus melakukan sesuatu. Makanya kalau kita lihat di sini, beberapa tips yang nanti akan saya sampaikan, yaitu pertama, bertumbuh dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Setelah itu, bertumbuh dengan melakukan firman Tuhan. Kebanyakan kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi setelah kita berhadapan dengan kondisi nyata, kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya saya mau membahas tentang itu, bertumbuh melalui kesusahan dan kegagalan. Nah, ini kebanyakan kalau kita lihat dalam proses perjalanan orang Israel gitu ya, mereka kelihatannya mengalami kesusahan berganti-ganti gitu ya. Tapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya mereka bertumbuh.
Dan yang berikut, bertumbuh melalui kesenangan dan keberhasilan. Dan ini merupakan bagian yang bisa dibilang sangat sulit untuk dilakukan. Karena biasanya orang senang, berhasil, jadi lupa kalau mereka harus tetap terus bertumbuh. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Bertumbuh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang kita perlukan. Tapi jadi pertanyaan, seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk bertumbuh dalam firman Tuhan? Bertumbuh untuk pengenalan kita akan Tuhan. Bahkan dalam banyak aktivitas saya sendiri, sangat tergoda di waktu, contoh misalnya ya, mengikuti ibadah pas ada khotbah ataupun lagi pujian penyembahan, sangat tergoda untuk buka handphone. Bahkan untuk lihat status ataupun misalnya untuk membaca berita gitu ya, sangat tergoda gitu. Satu waktu ada seorang pendeta tegur jemaatnya, anak muda, dia bilang gini, "Hey, jangan kasih komen di Facebook," gitu kan. Karena dia lihat anak mudanya update di Facebook. Jangan lihat Facebook, perhatikan firman Tuhan gitu ya. Padahal berarti pendetanya juga buka Facebooknya gitu ya. Jadi kita sendiri pun tergoda untuk tidak konsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Kami kalau dibaca renungan di rumah itu sering juga gitu, terutama anak-anak gitu ya, kadang juga istri karena kerjaannya banyak gitu. Jadi di waktu kami baca renungan, walaupun mungkin cuma 30 menit atau sampai 1 jam, itu sering tergoda untuk tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi mari kita sungguh-sungguh konsentrasi, fokus untuk belajar firman Tuhan. Waktu yang kita gunakan mungkin dalam satu hari 30 menit ataupun misalnya 1 jam. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan efektif? Saya memperhatikan, saya sering cerita kepada istri dan anak-anak, saya punya teman di kantor, orangnya sangat fokus. Kalau dibilang bahwa ada yang mempresentasikan sesuatu, dia perhatikan, selesai itu langsung bisa menangkap apa yang disampaikan. Bahkan kami diajari semua, oh iya betul gitu. Karena dia memperhatikan satu persatu bagian yang disampaikan. Di sekolah anak saya sekitar 2 tahun yang lalu, mereka ada karakter yang harus dibentuk, namanya penuh perhatian gitu. Dan di situ kami semuanya belajar, kalau ada yang lagi menjelaskan, kami harus fokus liatin orangnya dan coba tangkap setiap poin demi poin yang disampaikan. Dan anak-anak saya mengakui bahwa iya Pak, kalau guru ngajar kami nggak konsentrasi sebentar, pikiran tiba-tiba mikir, oh nanti mau snack apa ya, atau nanti mau ketemu si ini, tiba-tiba katanya nggak bisa nyambungin lagi kalimat yang disampaikan gitu ya. Jadi pentingnya kita fokus di waktu kita membaca firman Tuhan. Jangankan di waktu kita mendengarkan orang lain, kita sendiri pun waktu baca firman Tuhan bisa juga lagi baca pikirannya kemana gitu ya. Jadi mulut lagi berbicara gitu, atau pikiran lagi, mata lagi membaca, tapi pikiran kita juga terganggu. Jadi kita bicara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini mungkin kelihatannya mudah, tapi mempraktekannya susah. Karena kita harus betul-betul fokus. Bahkan kita membaca sekali, seperti sering di khotbah ya, baca sekali, di waktu kita baca yang kedua kali, maknanya bisa lagi dapat makna yang baru. Oh iya, maksudnya ternyata seperti ini, maksudnya ternyata seperti ini gitu. Jadi membaca firman Tuhan ini harus kita lakukan, harus kita budayakan dalam kehidupan kita, ambil waktu yang pas. Kalau saya sendiri dan anak-anak kami bacanya di malam hari gitu. Kami menggunakan panduan, kalau dilihat di gambar ini saya taruh buku perenungan gitu. Jadi ada buku perenungan seperti Our Daily Bread, itu bisa kita lihat di handphone ya. Ataupun kalau dulu saya sering pakai Upper Room, ataupun buku tentang anak-anak, renungan 365 hari, bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi gunakan itu membantu kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Di situ kita bisa dipandu, oh setelah kita baca ini ada cerita, contoh kisah, dan juga ada misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu berpikirnya, cara kita berpikir, merenungkan apa yang disampaikan. Biasanya sangat bermanfaat buat kami, karena saya akan tanya ke anak saya, jadi menurut kamu gimana nih? Menurut kamu Kelly gimana? Oke, kalau Nicole, menurut kamu gimana Nicole yang pendapat tadi? Kalau pengalaman kalian di sekolah pagi ini atau hari ini, apa kira-kira hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca gitu. Jadi sangat
penting untuk kita tidak hanya sekedar membaca, tapi membayangkan, memikirkan hubungan dari firman Tuhan yang kita baca ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya sekedar membuat kita tahu, tapi ini mengingatkan kita akan apa yang harus kita perbaiki. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan kasih tahu, ini harus diperbaiki, ini salah, ini, lewat apa yang kita baca. Karena Tuhan mau kita terus mengalami pertumbuhan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kami dalam dunia pekerjaan kami membedakan antara yang namanya training, pelatihan, sama pendidikan. Kalau kita bicara pelatihan, itu seperti menyampaikan di depan seperti ini atau mengatakan, oke, sekarang kamu udah tahu, sekarang kamu lakukan, gitu ya. Saya mau perhatikan seperti kalau kamu melakukan dengan benar. Itu saya melatih orang. Tapi bicara soal mendidik seperti ini, mendidik orang dalam kebenaran, ini ada prosesnya, ada tahapan yang harus dilakukan. Sehingga kalau bicara belajar membaca firman Tuhan, ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Harus terus-menerus kita lakukan. Karena ini akan mendidik kita, menumbuhkan kita. Jadi kalau kita, seperti di awal saya katakan bahwa mental kita dibentuk lewat proses pendidikan dari SD, SMP. Jadi waktu kita mendidik, seperti mendidik anak di rumah, itu ada tahapan-tahapan. Gak cukup dengan kita bilang, setelah kamu bangun, langsung siap-siap mandi, setelah sarapan, siap-siap ke sekolah. Nah, mungkin berikut, waktu sudah bangun, sarapan dulu, tidak mandi dulu, sehingga udah mau jalan, belum sempat sikat gigi dan sebagainya, gitu ya. Nah, proses mendidik harus dilakukan berkali-kali. Begitu juga dengan baca firman Tuhan. Kita juga harus melakukan berhari-hari. Jadikan ini sebagai satu kebiasaan kita. Nah, yang berikutnya, tadi kalau kita bicara bertumbuh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini bertumbuh dengan melakukan firman Tuhan. Kalau kita dilihat di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Banyak orang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Satu waktu ada teman saya, bahkan juga anak saya bilang, "Pak, itu ada pendeta, doktor meninggalkan Tuhan loh," gitu ya. Pindah agama gitu kan. Nah, saya susah juga untuk menjawabnya itu. Satu hal yang kelihatannya simple, tapi susah gitu. Bertahun-tahun belajar firman Tuhan, tapi tiba-tiba pindah gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kemungkinan besar karena tidak melakukan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Banyak sarjana, baik kalau kami di misalnya sarjana ekonomi, sarjana teknik gitu ya. Di waktu menjadi seorang sarjana, dia tidak mengalami pertumbuhan. Karena pengetahuan itu hanya sampai di sekedar tahu, tapi tidak mengaplikasikan. Satu waktu saya ketemu dengan teman saya, lulusan S2 dari Manchester, Inggris. Dan waktu itu kami bicara, karena kami teknik industri sama-sama, kami bicara, kenapa kamu kelihatannya nggak semangat gitu kerja? Iya Fat, soalnya nggak ada development, nggak ada pengembangan buat saya, beda sama kamu gitu kan. Terus saya bilang, oke, kamu sekarang ada project apa? Saya ada project ini, saya bantuin tuh dia, kerjain project. Nah waktu saya tanya, jadi ini gimana nih cara melakukan gitu, seperti yang kita belajar dulu. Oh ya gini-gini, tapi bagusnya gimana ya Fat? Loh kamu nggak tahu tahapan-tahapannya? Aku lupa gitu. Kenapa dia bilang lupa? Karena tidak mempraktekkan. Nah kalau saya tampilkan di sini pengembangan diri. Jadi di dalam pengembangan diri secara umum, ada prinsip yang dikenal dengan 10, 20, 70. 10 itu yaitu mengetahui. Jadi kalau kita mau bertumbuh, mau berkembang, kita harus tahu. Tapi itu hanya berpengaruh 10% dalam pengembangan kita. Yang kedua ada 20. 20 itu di waktu saya tahu, saya ketemu dengan orang-orang, mereka ngasih tahu, Fadli, ini harusnya kayak gini loh, harusnya kamu mesti gini. Oke, saya belajar. Interaksi dengan orang, jadi mereka memperkaya apa yang saya ketahui. Itu hanya 20%.
Jadi tahu dan masukan orang lain itu hanya 20%. Tapi pengembangan yang paling besar yaitu dari perbuatan kita. Setiap apa yang kita ketahui, di waktu kita melakukan, itulah kita bertumbuh, itulah kita berkembang. Nah, kalau dalam kita bicara mengenai pengetahuan, jadi pengetahuan itu ada levelnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu, setelah kita tahu, kita menjadi bijaksana. Nah, orang yang menjadi bijaksana adalah orang yang tahu sesuatu dan dia sudah melakukannya, makanya dia menjadi seorang yang bijaksana gitu. Dia tahu dalam kondisi seperti ini kamu harusnya kayak gini. Dalam kondisi seperti ini kamu harusnya kayak ini gitu. Jadi ada satu pengalaman teman saya bilang, "Wah, memimpin departemen itu gampang kok," gitu. Kenapa? Itu buktinya saya berhasil gini-gini. Terus ada yang lain yang kelihatannya lebih bijaksana mengatakan bahwa kita mesti lihat departemenmu sama departemen sana itu berbeda. Orang-orang di tempatmu mereka sangat waktu kamu masuk sangat termotivasi, mereka punya pendidikan yang bagus, sudah dilatih dengan sangat baik, yang di sini belum. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya pasti beda. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal pertumbuhan ini harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya kita dapat firman Tuhan pada hari ini ataupun di hari-hari sebelumnya, terus kita hanya sekedar tahu tanpa kita melakukan di dalam kehidupan kita, ini akan menjadi satu pengetahuan saja, tidak akan membuat kita makin bertumbuh. Teman saya mengatakan waktu lalu dan banyak orang yang bilang gitu, "Fat, lu cari masalah aja sih lu," gitu ya. Jadi mereka bilang selalu cari masalah gitu ya. Tapi saya bilang, "No, saya tidak cari masalah, tapi saya tahu itu yang saya harus lakukan." Jadi kadang misalnya orang mengatakan, "Udah, kamu katakan aja seperti ini. Saya bilang, enggak, itu enggak seperti yang saya tahu. Saya akan katakan apa yang saya tahu. Gitu. Kenapa? Karena saya mau mempraktekkan firman Tuhan, saya mau bertumbuh. Saya percaya bahwa kalau kita dalam kerinduan kita bertumbuh dalam firman Tuhan, tapi akhirnya lingkungan kita ataupun kondisi kita bahkan menekan kita, Tuhan lagi membuat kita menjadi makin bertumbuh, makin kuat. Kita lihatlah pengalaman Yusuf yang tadi saya sampaikan. Yusuf semakin ditekan, tidak kelihatan luar biasa. Dia tidak ngomong macam-macam tentang firman Tuhan, enggak. Tapi pada satu waktu, Tuhan menyatakan bahwa ini adalah orang yang saya sangat sukai gitu ya. Sehingga saya kasih dia kepercayaan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bicara bertumbuh, mari kita lakukan. Bertumbuh. Di waktu kita hadapi godaan, kita ingat, oke, Tuhan mau saya melakukan apa? Menurut firman Tuhan yang saya pelajari, apa yang saya harus lakukan? Kalau misalnya kemarin bulan Maret ya, kita sudah lewat melaporkan pajak. Kalau Tuhan bilang kita harus bayar pajak kepada pemerintah, mari kita bayar pajak. Kalau Tuhan bilang kita harus memberikan perpuluhan, mari kita kasih perpuluhan. Kalau Tuhan bilang kita harus menjadi baik kepada semua orang, mari kita menjadi baik kepada semua orang. Banyak sekali faktor-faktor di firman Tuhan yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tiba-tiba jadi ingat kemarin itu sama anak-anak saya, mereka bilang gini, "Pak, jadi kalau misalnya kita misalnya jadi pembicara atau jadi pendeta, karena mungkin mereka sering di gereja gitu ya, itu masih bisa nggak bertumbuh?" Bisa. Satu waktu ada pendeta saya waktu itu lagi menyampaikan gitu ke kita gitu ya, bahwa di jalan tol tiba-tiba dia diserempet gitu. Diserempet sama mobil yang lain. Wah, langsung dia turunkan jendela, keluarlah kata-kata makian yang ada di situ gitu ya. Untung aja gitu, misalnya pas lagi maki gitu, yang di mobil sebelah nggak angkat tangan, Pak Pendeta, maaf gitu kan. Tapi kadang kita tuh dalam kehidupan kita tidak berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan yang kita ketahui. Saya sering sekali bergumul dalam hal ini. Banyak sekali yang bisa dibilang godaan-godaan atau tantangan-tantangan yang menggoda kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dan itu membuat kita tidak berkembang. Tidak cukup hanya mengetahui, karena pertumbuhan terbesar terjadi saat kita melakukan firman Tuhan. Jadi di waktu kita lakukan, inilah pertumbuhan yang terbesar kita. Gitu. Jadi di waktu kita tahu sedikit, tapi melakukan banyak, saya percaya ini yang
Tuhan senangi, daripada kita tahu banyak tapi tidak melakukan tapi melakukan sedikit. Nah, bagian yang ketiga yaitu bertumbuh melalui kesusahan dan kegagalan. Nah, kita sudah mengalami ya, contoh lah misalnya yang sederhana, kalau untuk makan kita mesti masak dulu kan, ada energi yang harus kita lakukan, kita mesti masak gitu ya. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan kita masak, kita harus bekerja gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu uang. Nah, setiap aktivitas untuk melakukan sesuatu ada kesusahannya, karena ada energi yang harus kita keluarkan. Di waktu kita mengeluarkan energi, itu membuat kita susah. Itu mungkin kesusahan yang biasa, karena semua orang mengalami. Tapi ada lagi kesusahan-kesusahan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang harus mengurusi adik-adiknya, ada yang harus membantu banyak orang, mereka mengalami kesusahan. Tidak hanya itu, banyak orang juga yang mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita lihat, segala sesuatu yang terjadi, termasuk kesusahan ataupun kegagalan kita, ada maksud dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Satu waktu mama saya bilang bahwa, "Dek, ternyata tantangan mama gak sebesar ya tantangan ibu-ibu yang lain." Nah ini kenapa akhirnya mama saya belajar? Karena dia bertemu dengan ibu-ibu yang lain, ngobrol gitu. Iya, ternyata mama ngerasa mama sudah besar sekali masalah mama, tapi ada lagi yang lebih besar. Ayo mama, kita doakan aja gitu ya. Jadi di waktu kita bertumbuh dalam kesusahan, kita juga melihat orang lain mengalami kesusahan. Tapi tidak itu yang hal yang yang penting, mengetahui orang lain dan kita mengalami kesusahan. Bagaimana kita mengevaluasi kesusahan kita itu? Bagaimana kita belajar dari kesusahan? Satu waktu ada yang mengatakan bahwa, saya itu paling senior di sini. Saya sudah melewati ini, saya sudah melewati ini. Saya banyak pengalaman di perusahaan ini, di kantor ini. Saya banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami kegagalan gitu. Tapi pertanyaannya yang muncul, kenapa tetap berada di situ? Karena banyak orang mengalami kesusahan atau mengalami kegagalan, mereka tidak mengevaluasi kenapa mereka mengalami itu dan tidak berubah. Ada orang misalnya dia jalan gitu di tengah tempat yang gelap, terus tiba-tiba jatuh karena ada lubang, ternyata jatuh. Besoknya dia jalan lagi, jatuh lagi, berikutnya lagi, jalan lagi, tersandung. Nah ini berkali-kali prosesnya, tidak dievaluasi. Pengalamannya banyak, 3 kali terjatuh. Tapi karena tidak dievaluasi, itu tidak memunculkan kedewasaan. Di waktu kita jalan dan saya terjatuh di lubang, kenapa saya jatuh? Karena saya tidak menggunakan atau tidak ada cahaya, berarti saya harus siapkan senter gitu ya. Nah ini proses pengalaman, kesusahan ataupun kegagalan yang kita evaluasi dan kita perbaiki. Ini yang membuat kita makin dewasa. Kita banyak sekali menghadapi tantangan dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga melihat di lingkungan-lingkungan kita banyak orang yang walaupun sudah lebih senior dari kita, tapi belum tentu mereka lebih dewasa dari kita. Perilaku-perilakunya masih mengikuti keinginan pribadi. Udah biarin aja kayak gitu, tanpa mau berpikir dengan orang lain gitu ya. Gini aja, tanpa melihat kondisi yang ada di lingkungan. Jadi kita memang diminta untuk menggunakan kesusahan ataupun kegagalan yang ada ini untuk kita lebih tinggi. Jadikan kegagalan ataupun kesusahan kita sebagai batu pijakan untuk kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, ada lagi berikut. Nah, ini yang bagian yang terakhir, bertumbuh melalui kesenangan dan keberhasilan. Nah, ini bagian yang kalau saya lihat kayaknya gampang gitu ya. Wah, kita kalau sudah senang, sudah berhasil, merasa bahwa apalagi yang saya harus kembangkan gitu ya, apalagi yang harus saya tumbuhkan. Bahkan lebih parah lagi, kesenangan dan keberhasilan ini membuat kita jadi lebih
sombong bahwa ini adalah hasil yang saya kerjakan. Banyak orang di waktu mereka mengalami keberhasilan, ini karena usaha kerja keras saya sendiri gitu. Bahkan kalau kami di kantor itu, kami sering ingatkan, ini hasil kita bersama, ini bukan cuma hasil saya, ini hasil kita bersama. Tapi kita juga mesti ingat, seperti di Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi semua kekuatan, semua kemampuan yang kita miliki itu dikasih sama Tuhan. Kalau kita menikmati makanan yang kita makan, misalnya tadi pagi, itu semuanya sudah Tuhan siapkan. Kita tinggal datang untuk mengambilnya. Semua sudah ada. Gitu ya. Kalau kita misalnya memiliki kekayaan ataupun kita memiliki barang yang ada, itu sumbernya dari sumber daya yang Tuhan sudah siapin semuanya. Itu semuanya Tuhan yang siapin. Jadi kalau kita bicara mengenai apa yang sudah kita capai, kita harus selalu ingat bahwa ini datangnya dari Tuhan. Ini Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bekerja, untuk mendapatkan sesuatu. Ini anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak orang sulit untuk bertumbuh karena mereka selalu melihat bahwa apa yang mereka capai itu adalah keberhasilan mereka sendiri. Saya sering bilang kepada istri dan anak-anak saya, bahkan kalau ngobrol sama mama saya, kita harus hati-hati dengan kesuksesan. Karena kesuksesan itu pada sekian banyak contoh, itu malah lebih membuat orang gak bertumbuh daripada kegagalan. Di waktu orang gagal, memang di waktu dia tidak bisa membangkitkan dirinya, dia akan semakin terpuruk. Tapi kita tahu, waktu kita gagal, ada Tuhan yang menyertai kita, gitu ya. Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Tapi di waktu orang sukses, mau dibilang sesuatu untuk mengucap syukur sama Tuhan, lakukan ini, susah. Karena orang selalu berpikir bahwa saya sudah berhasil, lu ngapain aja lu, gitu kan? Saya lebih sukses di sini, saya lebih berhasil di sini, gitu. Nah, keberhasilan, kesenangan itu merupakan satu hal yang kadang sulit untuk kita bertumbuh. Jadi kita harus selalu ingat, apa yang kita capai itu Tuhan sudah siapin. Kekuatan, semangat, kemampuan, daya pikir yang kita miliki untuk mencapai itu pun dari Tuhan. Kita harus selalu ingat Tuhan dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Nah, ini slide yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi kita karena Tuhan sudah memberikan bekal untuk bertumbuh. Jadi kalau kita bicara misalnya, saya nggak punya bekal nih untuk bertumbuh. Kadang ada seperti orang bilang bahwa untuk tahu itu saya mesti ikut pelatihan dulu, saya mesti ikut training, saya mesti baca ini, nggak ada buku dan sebagainya. Gitu. Kita punya bekal di awal. Banyak orang yang tidak mau bertumbuh selalu kasih alasan. Saya nggak ada ini makanya saya nggak bisa. Saya nggak ada ini makanya saya nggak bisa. Kita mesti tahu bahwa Tuhan sudah kasih kita bekal dalam kehidupan kita. Apakah bekal itu sebesar ini ataupun lebih kecil atau lebih besar lagi, itu adalah apa yang Tuhan kasih. Seperti kalau kita lihat, kita ingat perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dikasih talenta 5, ada yang dikasih talenta 2, ada yang dikasih talenta 1. Dan itu Tuhan kasih sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing orang. Dan waktu Tuhan datang di perumpamaan itu, apakah kita yang 1 dituntut untuk 5? Enggak. Yang 2 dituntut untuk 5? Enggak. Tapi kita akan dituntut sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Kalau saya identifikasi atau saya lihat, modal apa yang kita miliki saat ini? Pertama, kita punya fisik yang bisa bergerak. Kita bisa jalan dari rumah, bisa sampai ke sini. Kalau Bapak Ibu yang ada di mengikuti live streaming bisa memperhatikan itu adalah modal yang Tuhan kasih. Kita punya uang untuk bisa datang ke gereja, kita punya uang untuk bisa ikut live streaming. Kita punya modal. Kalau kita lihat dengan modal-modal yang lain, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain sudah mengikuti proses pendidikan ataupun kita punya modal di rumah untuk melakukan sesuatu. Semua Tuhan sudah kasih potensi kita. Apakah Tuhan akan tuntut lebih dari yang Tuhan sudah kasih ke kita saat ini?
Tuhan akan menuntut apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana, kapan saya harus bertumbuh, bertumbuhnya sekarang dengan modal yang kita punya. Dalam pekerjaan saya banyak orang mengatakan bahwa, Pak, saya nggak bisa seperti dia karena dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Terus saya bilang, kalau gitu kalian lihat gimana cara dia bertumbuh. Kamu tanya aja apa yang dia lakukan. Oh, dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Saya tanya sama mereka, kalian bisa lakukan hal yang sama nggak? Bisa, tapi Pak capek pulang dari kantor, tapi ini, nah banyak sekali alasan untuk bertumbuh. Nah, kita sudah dikasih modal sama Tuhan. Mari kita gunakan modal itu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di waktu kita mau bertumbuh, ingat yang tadi yang sudah disampaikan bahwa bertumbuh lewat pengenalan, merenungkan firman Tuhan. Ya, kita sudah tahu firman Tuhan yang kita dengarkan gitu, mulai lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita harus menjalankan supaya kita dapat 70% dalam pertumbuhan kita. Setelah kita melakukan, kita juga waktu kita lakukan kan ada, wah saya berhasil, saya gagal, saya susah, saya senang gitu ya. Nah, evaluasi, lakukan, munculkan sikap yang benar, respon yang benar terhadap kondisi yang kita alami. Dan setelah itu kita akan terus bertumbuh. Setelah kita evaluasi, kita lihat lagi firman Tuhan, belajar. Jadi ini merupakan proses siklus yang terjadi terus-menerus. Sehingga kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita terus mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Pertumbuhan rohani kita. Bahkan lebih semangat lagi, berlari-lari untuk menuju ke sana. Sampai waktunya, di waktu Tuhan memanggil kita, kita berada dalam pertumbuhan terbaik kita secara rohani. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, lewat renungan yang disampaikan. Dan seperti apa yang saya sampaikan, saya juga rindu bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya pertumbuhan terbaik saya bukan saat ini, tapi masih ada di depan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan terbaik Bapak Ibu Saudara masih di depan. Walaupun fisik, mental kita, kondisi kita mungkin menurun, tapi pertumbuhan rohani kita selalu berharap, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biar kami bisa membaca firman Tuhan, bisa merenungkan, konsentrasi, fokus untuk terus belajar akan Engkau, terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan biar kami juga melakukan apa yang kami ketahui lewat firman Tuhan yang kami baca, yang kami pelajari. Dan juga Tuhan, biar kami memunculkan sikap, respon-respon yang benar di waktu kami menghadapi kegagalan, kesusahan, ataupun kesenangan atau keberhasilan. Ini kami Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami sungguh rindu Tuhan. Satu waktu di waktu kami Engkau panggil Tuhan, kami berada dalam kondisi terbaik pertumbuhan rohani kami di dalam Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan yang percaya berkata, Amin.